tentang pergerakan. Makasih. Assalamualaikum kalau Islam. Melvin. Halo. Kenapa ini yang naik nggak ada suara? Bicara aja bang Melvin. Ngomong aja bang Melvin panggilan pertama, Bang Melvin panggilan kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang, ada yang mau disampaikan bang? Saya idola sama Bang Zuma, terpencet. Iya, Dulu ya bang ya, biar diskusinya berjalan. Makasih bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bang. Saya amin. Menangani semua permasalahan bukan dengan tapi kalau kamu memilih itu ya bukan dengan tapi kalau kamu memilih itu ya silakan saudara semua. Banyak orang yang mungkin akan bingung nantinya. Itu bukan menghujat. Itu Kristen katanya lahir di tengah-tengah Bani Nanti Israel. saya tanya ya tentang imanmu ya. Jawab. Tentang imanmu ya. Jawab. Sakit hati. Kristen itu lahir di tengah-tengah agama. Jadi bagaimana mungkin Anda itu mau mengatakan agama Anda itu bukan sesuatu yang nista hina? Dari dasarnya memang sudah dihina. Penyebutan Kristen itu saja itu penghinaan orang-orang yang ada di Antioquia terhadap pemakan babi. Paulus dari awal di suratnya Galatia 2 nomor 14 lebih dulu mengatakan orang-orang yang tidak bersunat Kristen itu adalah kafir. Nah, sudah dicetak dari Tuhannya. Begitu takdirnya. Kita memframing. Memang sudah busuk dari sana. Bagaimana ceritanya kita mau bahas yang baik-baik? Sementara asalnya dari sesuatu yang busuk. Tuhan dibunuh, bangkit dari kubur, jadi Tuhan, sembahan. Gimana? Oh, orang sehat mana yang bisa menerima itu? Tuhan jadi mayat. Diskusi dong. Cek di bawah. Iya halo Bang Sidar. Ada yang terkut. Berhenti jadi Kristen. Memang nasibmu kayak gitu nak. Terimalah ya. Jangan marahi kami, marahi yang menulis gitu. Mereka ya. Aku Tuhan. Baca Yeremia 23. Kenapa kalian kita yang tak bertuan? Oke? Itu dalil gayaan. Wah, bawa kitabnya orang Yahudi seakan-akan kalian itu bagian daripada mereka, padahal bukan. Di situ jelas dikatakan, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang barat orang kafir itu kau sampun. Satuku juga nggak bisa terima. Dari mana? Sidabat. Dari mana? Sidabat. Halo. Kan Dinda. Orang Muslim haram nggak bang? Aduh, Dinda Alfi ini mana? jaringan dia ada di atas ini, di samping host. Iya. Umat muslim lah yang menistakan atau menghujat. Coba kita perhatikan di Filipi pasal 2 butir ke-6. Di sini nasihat supaya bersatu dan bahwa Kristus itu menganggap orang anggap itu sebagai pekerjaan ayahnya. Seluruh hidup Kristus adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin dan niskita. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Nah, jadi kalau dikatakan umat muslim yang menista seorang Yesus Kristus, oh sabar dulu. Matthew Henry pun mengatakan Kristus itu hidup dari sedekah gitu. Nah, lalu yang kedua, tadi Bang Zuma menarasikan bahwa Kristen itu dulunya memang sebagai Kristen itu masih berupa nama sini. Kan muslim kami menghujat Yesus. Oh, jangan gitu dong limbah Yunani. Enggak. Itu dari kalangan kalian yang menistakan sendiri. Itu aja Bang, silakan. Alfi standby. Kan. Alfi standby. Menjadi mereka limbah. Makhluk pengen. Semalam ada yang marah dibilang pemakan kutu. Ngapain? Tapi ada Sudah diatur sedemikian. Iya, betul. Atur sedemikian. Iya, betul. Karena harus ada yang jadi bahan bakar di neraka. Dan ada yang jadi penikmat di surga, ya kan? Betul sekali. Itu hakikat manusia. Yes, benar itu.
Nah, yang diusir Yesus, yes, benar itu. Nah, yang diusir Yesus masuk ke dalam neraka itu di dalam Kristen. melipukan tipuan. Bukan tipuan. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Di situ kurios kan? Berarti di situ kurios kan? Berarti memanggil Yesus dengan panggilan kurios kan? Berarti memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, penghormatan. Memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, penghormatan. Yang akan masuk ke dalam kerajaan kehendak Tuhan, penghormatan. Yang akan masuk ke dalam kerajaan kehendak Bapa agar menyembah Yesus. Tak ada. Yang akan masuk ke dalam kerajaan kehendak Bapa agar menyembah Yesus. Tak ada. Tapi kalian kehendak Bapa. Tapi kalian kehendak Bapa. Kemana pergi? Kalian sadari itu kawan-kawanku, saudara-saudaraku? Kemana pergi? Kalian sadari itu kawan-kawanku, saudara-saudaraku? Tidak. Kalian tidak mau kawan-kawanku, saudara-saudaraku? Tidak. Kalian tidak mau sadar itu. Kenapa? Kalian ego. Tidak. Kalian tidak mau sadar itu. Kenapa? Kalian ego. Apa bedanya dengan iblis? Aku puas dengan keadaanku. Tidak mau aku sujud kepada Adam dengan keadaanku. Tidak mau aku sujud kepada Adam. Gak mau, biarin aku ke neraka. Adam gak mau, biarin aku ke neraka. Samalah keadaan kalian hari ini. Samalah keadaan kalian hari ini. Udah diusir oleh Yesus. Nyata-nyata kalian diusir di dalam Bible. Ada kalian bergeming dengan usiran itu? Enggak peduli. Bedanya dengan iblis apa kalian ini? Apa kalian ini? Kira-kira bedakah itu pedih? Kira-kira bedakah itu pedih? Iblis tahu mereka akan masuk ke dalam neraka. Kalian juga tahu neraka itu pedih dan kalian tahu juga kalian akan masuk ke neraka berdasarkan Bible. Tapi ada kalian bergeming? Tidak. Kalian tahu juga kalian akan masuk ke neraka berdasarkan Bible. Tapi ada kalian bergeming? Tidak. Orang Islam datang kepada kalian mengajak kalian menuju. Orang Islam datang kepada kalian mengajak kalian menuju kepada kebenaran. Ada kalian menuju kepada kebenaran. Ada kalian terima dengan baik? Tidak. Berdasarkan dengan ajaran Yesus di dalam sedikit aja. Berdasarkan dengan ajaran Yesus. Aku diutus hanya kepada domba. Sedikit aja. Berdasarkan dengan ajaran Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada nggak kalian mau dudukkan perkara ini dengan lurus sedikit aja? Di mana kalian bukan Bani Israel dan Yesus mengaku diutus hanya untuk Bani Israel. Adakah kalian bisa berdamai dengan itu? Enggak. Kalian banyak alasan. Oh, kami disuruh domba-domba. Kan masih ada lagi domba-dombaku di luar daripada Yerusalem. Hake otak itu diolah. Cobalah sedikit. Berpikirlah sedikit. Gunakanlah akal sedikit. Gunakanlah akal sedikit. Supaya kalian enggak tuh nanti masuk ke dalam di dalam kitab kalian orang yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat menubuat mengusir setan pakai nama Yesus diusir ke neraka tapi kalian tidak mau tinggalkan keadaan itu diusir ke neraka tapi kalian tidak mau tinggalkan keadaan itu sakit kan? Al-Quran mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalian tabrak. Oke, Bang, kita sapa dulu ini tadi dia. Oke, Bang, kita sapa dulu ini tadi dia mau cari sepeda. Kita nggak jual sepeda di sini, Bang. Kita mau cari sepeda. Kita nggak jual sepeda di sini, Bang. Buatan keren. Sepada. Dia jual sepeda. Keren. Sepada. Dia jual sepeda. Aduh, sepada. Waspadalah dengan Iya. Kenapa nggak dijelaskan? Kenapa nggak dijelaskan? Kenapa nggak dijelaskan? Kenapa nggak dijelaskan? Kenapa tidak diterangkan? Oke, karena sudah kecidu orang yang kemudian menyembah pengganti dari gunung itu adalah nabi yang ya itulah yang Gantikan itu siapa? Saya tanya, siapa yang kalian sembah yang mati di atas tiang salib? Namanya siapa? Kalian kan tidak percaya. Enggak, bukan. Ada penyaliban itu. Al-Quran mengatakan ada penyaliban itu. Penyaliban itu ada. Anak Allah. Kalau kok menurut, ya memang kami yang disalibkan itu anak Allah.
Yang Namanya siapa? digantikan itu siapa? Nah, namanya siapa yang disalib digantikan itu? siapa? Namanya siapa yang disalib digantikan itu? siapa? Sudah jelas saudara. loh. Saya kasih Siapa tahu namanya? tadi. Siapa namanya? Loh, saya kan saya bilang tadi anak Allah. Itu yang Siapa disalibkan, namanya? Itu gelar, pengorbanan, itu gelar anak dewa, itu gelar anak dewa. Yang saya tanya, namanya siapa? Kan lebih dulu Kristen kan daripada Islam. Dan Kristen mengatakan yang disalib itu adalah Yesus kan. Al-Quran saya mengatakan ketika Mandat Nabi itu kami sudah dengar diturunkan. ketika Ini yang tidak di ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit, tidak disalibkan, tetapi disalib oleh orang yang menggantikan Nabi Isa. Dalam bahasa Yunani, salib menurut lo itu siapa? Namanya Yesus. Berarti Blampet. Secara histori yang disalib itu siapa? Secara histori yang disalib itu siapa menurut kalian? Yesus. Kenapa kau bertanya? Siapa yang menggantikan nabimu, Nabi Isa? Kan kau sudah imani penggantinya. Siapa coba yang disalib menurut kamu? Yesus. Ya itulah penggantinya, kucluk. Nah ini. Makanya kalau terlalu banyak makan manusia yang kayak gini. Oke, Abang. Ya, silakan. Kita sapa dulu ya. Aldus, selamat malam. Assalamualaikum. Kalau Islam, silakan ibu kami. Dia. Ya, sahabat-sahabat sekalian, saya umumkan di sini tepatnya tanggal 30 hari Kamis. Saya umumkan di sini tepatnya tanggal 30 hari Kamis sudah Ukhti Nora, seorang mu'alaf yang memiliki anak-anak kecil, dan beliau juga itu adalah seorang, dan teman-teman sekalian yang ingin membantu beliau, pergerakan beliau, silakan. Insya Allah kita amanah untuk disalurkan bantuannya ke Apologet Islam Indonesia agar supaya Ukhti Nora bisa dikawal oleh ormas yang ada di sana. Alhamdulillah kami dari Apologet Islam Indonesia sudah memberikan bantuan berupa perlindungan dari kuasa hukum, dan juga dari Opung Rambe akan menurunkan puluhan kuasa hukum yang akan mendampingi beliau. Nah, kita mohon supaya sahabat-sahabat dimanapun berada, ketika para pejuang ini ada yang kemudian ingin dicelakai oleh orang-orang kafir, maka kewajiban kita kemudian untuk bahu-membahu membantu seikhlas kita untuk membantu mereka. Umat Islam di Indonesia, ikhlas kita untuk membantu mereka. Umat Islam di Indonesia ini 200 juta lebih. Saya yakin kalian tidak mau kemudian salah satu dari pejuang Islam yang menegakkan kemudian ukhuwah, bagaimana kemudian persaudaraan umat Islam ini itu bisa terjalin dengan baik di negara yang kita cintai ini, itu mau. Kita tidak ingin kemudian orang-orang kafir ini itu mau. Kita tidak ingin kemudian orang-orang kafir, pemakan babi, pemakan anjing yang menista Islam, joget-joget di depan babi, belum lagi yang ada di luar negeri. Untuk membebaskan Ukhti Nora dari jerat deskripsi, tetapi kemudian si Dokmen itu justru menganggap itu adalah sebuah penistaan. Sedangkan nyata di depan kita penista pencarkan aksi-aksi penistaannya itu tersentuh. Sedangkan Ukhti Nora jelas-jelas tertulis dalam Bible apa yang diuraikan, masuk penjara. Karena untuk itu saya mengajak Insa terhadap agama Islam. Dengan dia berjulumnya terhadap agama Islam. Dengan dia berjulumnya dengan memutar lagu Kristen. Kemudian malam Natal dia mengatakan bakar babi, masak babi bersama dengan orang yang Islam. Itu adalah penistaan yang sudahnya menjerahkan saudara Isting. Artinya kita akan melakukan aksi penistaan nama baik, pencemaran nama baik. Ketika tuduhan bahwa kita telah menista tapi ternyata tidak terbukti penistaan itu, maka kita ada hak sebagai warga negara untuk melakukan lapor balik pencemaran nama baik. Dia sudah menghebohkan Indonesia, bukan hanya sekedar dihinakan oleh beliau. Untuk itu mari sahabat-sahabat sekalian, silakan berikan infak yang terbaik kita untuk saudara kita. Kalau yang terancam untuk membenci Islam dan mereka kemudian menginginkan oknum Islam, pembela Islam itu terjerumus ya
terpenjarakan. Untuk itu sekali lagi, apakah kita mau orang-orang kafir laknatullah, oknum-oknum kafir laknatullah ini merdeka, tertawa, terbahak, merasa menang karena berhasil menjebloskan saudara-saudara kita? Tentu kita tidak mau. Dan insya Allah kemudian untuk meringankan beban saudari kita Ukhti Nora. Beliau ada anak kecil yang beliau tinggalkan dari kota tempat beliau menuju kepada kota Medan. Mari, saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk ikut berpartisipasi. Silakan di rekening BNI milik Yayasan Apologet Islam Indonesia. Baik, seperti yang dijelaskan tadi Gurunda, mari kita mensupport. Jadi tolong supportnya, dukungannya. Jadi saudara kita ini ya, di nomor rekening BNI. Nomor rekeningnya nanti kita akan pin nomor rekening tersebut. Oke, makasih Ahmad Junior. Lanjut, Bunda. Ya, jadi nomor rekeningnya udah kita sematkan di bawah saudara-saudaraku ya. Jadi itu ditujukan ke Yayasan Apologet. Tuan dukung Danora ini enggak terjerat ini ya, karena memang yang disampaikan itu berdata. Jadi kita doakan dan sambil memberikan support berupa sesuai dengan kemampuan kita saudara ya. Jadi seperti yang himbauan tadi dari Gurunda sendiri yang boleh langsung ke nomor rekening ke orangnya yang kemudian. Bunda, kalau tujuan mereka, impak mereka ini atau sedekah mereka ini apa dikasih Bunda Nora atau enggak usah? Tuh mendukung. Iya. Ya mungkin kayak biasa ada ekor di belakangnya nominalnya gitu, 99 atau pakai keterangan. Ya betul. Ya gitu ya, supaya atau enggak usah. Tidak rancu dalam mencatat. Nah, ya kalau misalnya untuk Bunda Nora, tolong dikasih catatan. Ini untuk mendukung Bunda Nora, begitu. Karena banyak kita catatannya nggak keliru gitu loh. Ribet. Ya terserah deh kalau ribet. Yang penting kami tunggu ya, kami tunggu. Terima kasih. Pengangguran dia cuma makan tidur aja itu nggak ada kerjanya kok bisa 10 juta dia kan. Masa yang lain nggak bisa gimana sih? Pengangguran sukses, aku dia punya pengangguran Pak sukses. Bom, Abah. Gimana? Aku punya Pak Bom, jadi aku sering ngikut dia kan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ya hamba Allah. Jadi mungkin begini ya Gurunda, ini untuk bantuan hukum kepada apologet gitu aja ya, jangan kita disebut. Iya, betul karena bantuan mereka hukum untuk para apologet, gitu teman-teman catatannya. Benar sekali. Masya Allah. Kita doakannya untuk pergerakan ini. Teman-teman sahabat, penyakit jasmaninya diangkat, disembuhkan oleh Allah, dimudahkan seluruh urusannya ya Allah. Jadikan semua keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, agar diberi oleh Allah kenikmatan, keselamatan ya Allah, yaitu nikmat jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik Gurunda, ada yang minta. Sahabat, iya, silakan. Saya sebutkan ya nomor WA saya kalau ada yang mau mengirim bukti transfer. 0895 plus 280 90 plus 792. Nah gitu teman-teman ya. Oke, aku catat aja di bawah deh. Nih mungkin ada yang mengirim supaya kita tahu bahwa ini saudara ini ya. Oke, 0895 plus 280 90 plus 792. Nah itu. Ini nomorku ya teman-teman ya. Tapi oten-oten jangan macam-macam ininya. Ada ini oten-oten. Iya, jadi kami informasikan juga teman-teman. Hari Kamis itu sudah beberapa ormas yang kemudian menginformasikan kemudian kepada kita untuk turun mengawal warga negara ini untuk kemudian menyampaikan hak suaranya ya. Ketika kemudian saudaranya dizolimi, terjadi diskriminasi dari oknum-oknum tertentu, dari pihak Kristen, oknum tertentu dari pihak Kristen yang menginginkan kemudian terjadinya sesuatu yang tidak baik terhadap seorang perempuan,
Maka kita sebagai muslim jangan pernah diam membiarkan keadaan itu terjadi. Jangan dilaporkan mereka terbahak-bahak, mereka jadikan seterusnya bahan saudara kita. Ada 3 saudara kita yang dilaporkan kemudian. Yang pertama adalah Ukhti Nora, yang kedua ada juga. Ya, Masya Allah. Anda ya teman-teman. Amin ya Allah. Kalau melalui Dana ada nggak? Yang bisa kirim melalui Dana ada nggak? Teman-teman, Bunda Rahma bisa dikirim melalui Dana atau boleh? Host bisa. Ya, oke. Langsung ke nomornya Bunda Rahma. Tadi. Iya. Jangan ke Dana, saya nggak ngerti saya. Alfi, ke rekening Alfi aja. Ya, langsung ke rekening aja bagusnya. Ada yang tanya Dana, Dek. Ke Alfi aja. Ya, sudah. Sebutkan nomornya. Bagi teman-teman yang ingin mengirim ke Dana, itu ada Ustaz Alif naik aja. Bukti transfer juga boleh dikirim ke nomor Excel saya. Yang tahu nomor Excel saya silakan. Nomor Excel saya itu masih terpasang dengan. Bukan apa? Ini maksudnya kan kalau dari Dana ke semua rekening kan bisa. Dari Dana langsung bisa langsung ke BNI. Masya Allah. Dari sahabat kita Ali Imron 200.000 rupiah. Jadi saya baca WA ini nggak perlu lagi saya balas chatnya di WA ya teman-teman. Dari Sulherigrap, makasih. Situ juga ada tertuang 300.000 rupiah, Masya Allah. 250.000 rupiah. Allah. Silakan. Nggak bisa menyebutkan satu persatu Pak Juma. Saya udah upload ke grup. Lanjut. Masya Allah. Silakan ke nomor Excel saya juga boleh. Iya. Bunda Nora, aku udah TF gitu ya. Gimana Bah, kita lanjut diskusinya? Iya. 5 menit lagi masih ada teman-teman yang ingin ini. Nanti di sesi berikutnya diumumkan kembali. Siap. Kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, halo. Gimana? Sudah dengarkan. Dengar Salif dengar. Punya 5. Bentar Bang, sebentar. Ya, 51770. Ya, Pak. Tiba-tiba ada suara itu. Iya, BNI. 7-nya 5 kali, buktinya kirim ke nomor saya ini 51770. Pak ya. Terima kasih banyak. Ya Bang. Assalamualaikum. Lagi nelpon Bunda. Lagi nelpon itu. Iya, saranku Jadi itu memang. ya dia mau transfer. Jadi gini teman-teman, kalau yang cuma punya Dana, nomorku tadi itu ada nomor Dana itu ya. Bisa Oppo, bisa Dana, bisa GoPay. Ketua kita mau ngomong Tadi ini. nomor Bunda itu, kita. saudara ya. Bunda. Ketua kita mau ngomong ini. Bunda, saranku buat saudaraku dari nomor Dana, oleh kita itu tidak akan terjadi terhadap Kak Nora, tapi kita wajib ikhtiar semaksimal mungkin, kan tujuannya gitu kita ya. Dan ikhtiar kita ini perlu perjuangan dan perlu pengorbanan. Aku dari tadi sebenarnya ngomong, kirain masih di atas, ternyata kepental. Aduh mak, pantesan Bunda Rama nggak pernah dengar aku ngomong. Lanjut. Aku kembali Farkun. Lagi di jalan mau ketemu Bang Gren juga nanti. Tapi Ustadku, kadang-kadang ada yang nggak punya nomor rekening kan, kadang. Banking. Setelah teman-teman 881 lalu masukkan nomor rekening BNI tadi. Klik masuk transfer berapa, 10 juta 50 juta juga bisa. Simple. Jadi kode sekarang dipermudah. Gini. Aku ngerti nih kenapa tunai. Terus dia bisa mau masukkan tunainya kemana? Kalau ke ATM ke bank kan tutup nih. Jadi mungkin biasa store tunainya itu melalui Indomaret atau Alfamart ke aplikasi Dana ataupun OVO. Nah, bener, pinternya host. Jadi mending saran saya dia store saja di, ya kayak gitu. Kali saudara-saudaraku ya, keren. Terus ke akun Bang Adi ya, tolong jaga amanah saya ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Bang, barakallah fik. Dari mana gitu? Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah.
Jadi teman-temanku yang mengirim bukti transfer ke aku nggak usah sebutkan ya, udah puluhan. Mohon maaf ya, nggak usah disebutkan ya Gurunda. Tapi kalau bisa, kalau cuma 10 orang bisa disebut itu, Bun. Sebut aja nggak apa-apa. Bukan 10. Baiklah, aku sebutlah. Ini. Iya, disebut tapi aja nggak apa-apa. Makan waktu ini puluhan. Tidak betul memberi semangat kepada yang lain. Oke, baiklah. Saya aja tadi ku sebutkan, padahal dia cuma 10.000 sebut. Gara-gara ku sebut itunya semuanya pada ikut, kan gitu. Masya Allah. Dari saudara kita, kok cuma pakai titik ya? Ya ini ya bikin lama ini kalau banyak komentar. Oke. Sebut aja nama dan angka gitu. Nama angka 250.000. Masya Allah. 250.000, nggak ada namanya ya Bunda. Hamba Allah berarti aja, itu. Kemudian ada lagi. Sudah puluhan ke bawah ya. Tes. Ini Firly, akun TikTok. Firly, atas nama Firly ya, akun TikToknya Firly. Kau sudah kirim bantuan langsung ke nomor. Langsung ke nomor rekening Bunda Nora. 500.000. Tapi buktinya kirim ke saya. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Firly. Bunda kayaknya Puan itu perempuan. Kemudian kita begitu juga yang mau tampung giftnya nanti besok Ahi Sugi ke pasar beli tomat. Ya Bang Ahi. Ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang ada di sini. Saudaraku sekalian yang ingin menyumbang melalui gift seperti biasa, semua gift yang saya dapat di malam ini kita sumbangkan semuanya untuk Mbak Nora tanpa mengurangi satu mawar pun. Insya Allah amanah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mbak Nyuma sedih dia, Mbak Nyuma, satu ayat suci Al-Quran buat dia, Mbak Nyuma. Dari tadi dia minta. Teman-teman yang mau aja suaranya, ya kan ya? Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir baina ya zalal furqan la ilaha illa huwal azizul hakim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فيتبعون ابتغاء تأويله إلا من به كل من عند ربنا ربنا ائتنا وانك جامع الله لا يخلن تكني من الله بهم والله تغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله كن بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا
أصحاب النار الصابرين والصادقين والقانتين شهد الله إلا هو والملائكة قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام جاءهم الآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن يرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا في دينهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله هو يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض الله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخدرا وما أمس من سوء ويهزركم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن العالمين عليم إذ قالت امرأة إمران رب إني
إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإنيتها من الشيطان فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها هو من عند الله بغيب Maha benar. Allahumma arhamna bil Quran. Bunda Rahma, ada yang minta nomor HP-nya Bun, bisa diumumkan kembali Bun? Oh ada kah di bawah? Di YouTube. Oh di YouTube. Kosong. Oh ini semua. Banyak nih yang masuk nih. Aku masih. Bentar kita sebutkan ya. Lanjut teman-teman. Jadi Masya Allah ya. Untuk teman-teman yang tadi bertanya di kolom komentar, surah apa sih yang dibaca guru kita ini? Itu surah ketiga pada Al-Quran teman-teman. Surah Ali Imran, keluarga Imran. Bang Zuma membacakan mulai dari ayat pertama hingga ayat ke-37. Masya Allah, luar biasa sekali. Keimanan umat muslim itu apabila dibacakan lafzul jalalah nama Allah, maka bergetarlah hatinya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, kalau dibawa dari pihak Kristen mau berdiskusi silakan dinaikkan. Tadi ada sih Bang, cuman udah kabur. Panasan orang itu. Saudari kita, pejuang kita, Mu'alaf Nora Aritonang bisa melalui gift diamanahkan kepada saya. Ya, ini sudah sering saya lakukan kalau ada tersampaikan semuanya tanpa dikurangi satu mawar pun ya. Silakan tetap semangat, mari kita selalu mendukung. Kita adalah satu tubuh, satu sakit, kita ikut merasakan. Waalaikumsalam. Iya Bang David ini pengen minta naik dari tadi. Ada apa Bang? Enggak, ini saya mau menyampaikan sama gurunda kita Bang Zuma. Kalau saya itu sering dengar orang ngaji, sering saya dengar. Itu aja yang saya. Masya Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka, maka kemudian hati mereka itu kalimat rahmat. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wujud daripada kasih sayang Allah itu lantunan kalimatnya ketika dan ini kemudian seperti dan ini kemudian seperti ya Al-Quran itu menyiratkan kasih sayang memang. Dengan bacaan Al-Quran itu melahirkan kasih sayang dalam hati kita. Ya jadi yang itu kepada kita. Maryam ayat 96. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita innal buh dalam hati sehingga membuat kita merasa di antara adalah berasal dari Allah. Berbeda dengan bacaan Arab, tapi coba Anda bacakan hadis dalam lantunan tilawah. Enggak kena, beda dengan Al-Qur'an, beda. Meskipun sama-sama bahasa Arab. Beda itu. Ya, silakan teman-teman. Masya Allah. Secara Zakaria, kemudian bagaimana Nabi Nuh, bagaimana mereka ini kemudian bunallah fattabi'uni yuhibbukum dengan jelas begitu. Katakanlah kepada mereka, ikutilah aku. Itu perintah dari Allah. Wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada mereka, jika mereka mencintai pencipta alam semesta ini dan mereka mau agar dirinya dicintai oleh pencipta langit dan bumi, dan mereka mau supaya dosa-dosa mereka diampuni oleh pencipta langit dan bumi yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka serukan kepada mereka untuk mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad.
ikutilah aku. Fattabi'uni. Ukhti Aida syukran. Ikutilah aku. Itu perintah. Jadi kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, ya ikuti Rasulullah. Itu Bang Handi. Nabi. Jadi ada yang ingin disampaikan Bang Glenn terkait informasi terupdate. Ya besok insya Allah saya akan berangkat ke Medan. Kita doakan saja supaya itu semua berjalan sesuai dengan protap yang berlaku. Tidak ada main-main mata antara mereka dengan isi masih bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak main hakim sendiri seperti yang banyak digaungkan selama ini di media sosial ya. Kita harapkan ya besok kita akan buka seterang-terangnya masalah apa yang dibicarakan oleh Nora pada Viti yang menjadi permasalahan waktu itu. Biar polisi juga terbuka gitu loh dengan rencana sesuai dengan apa yang kita mau dan kita inginkan. Dan ingat, Allah juga sudah menjelaskan di pasal di Al-Isra ayat 81 bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Alhamdulillah, Masya Allah. Datang dan yang batil telah lenyap. Ya, kita doakan supaya semua berjalan dengan lancar, tidak ada kendalanya, dan semua yang berjuang diberi kesehatan selalu, supaya berkesempatan selalu menyebarkan tipu muslihat yang mereka ajarkan, yang mereka sebarkan selama ini. Ya, itu dia, itu Bang Jumah. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Bang. Amin, amin. Alhamdulillah. Amin. Abah, ini aku boleh baca ada chat dari netizen. Jadi dia chat aku banyak-banyak nih. Tapi pas aku baca, keren juga nih. Gak apa-apa nih. Ya. Bang, tolong sampaikan ya. Saya mohon sekali. Saya sangat bermohon. Kita umat Islam harus bersatu. Ini masih hal kecil yang mereka lakukan. Kalau kita diam, tidak ada pergerakan, pihak sana akan semakin menjadi-jadi nantinya, Bang. Inilah waktunya kita bersatu. Karena iblis juga merupakan musuh nyata bagi manusia. Iblis bukan sekedar metaforis, melainkan musuh yang nyata. Dan hal kecil ini yang telah dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan Islam. Waktunya kita bergerak bersama, jangan tinggal diam, Bang. Mohon disampaikan ya, Bang. Oke, makasih kita sampaikan. Allahu Akbar, Masya Allah. Betul itu, betul. Benar-benar. Jadi ini hanya keinginan satu oknum saja, si Dokmen. Jangan dia ingin mempermainkan kemudian umat Islam. Ya, tapi kita lihat aja ya, sekuat apa manusia lebay ini untuk melakukan aksinya mencederai umat Islam. Satu manusia ini mudah-mudahan bisa kemudian menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini adalah salah besar telah membangunkan umat Islam di Nusantara ini. Kencang lagi itu gipnya. Ya, ayo teman-teman yang masih ingin berbagi dalam hal yang membantu ya pergerakan kami yang saudari kita Nora Aritonang itu akan memenuhi panggilan. Jadi gentleman memenuhi panggilan klarifikasi di Polda Su didampingi oleh pihak kita Mas Glenn Daniel, sarjana hukum dan gabungan beberapa pengacara yang tergabung di Sumatera Utara. Itu ya Mas Glenn ya, ada beberapa gabungan pengacara yang mendampingi beliau, betul? Iya. Ada dari Ladui, ada juga nanti akan dikawal oleh Gapai ya. Gapai sudah kita koordinasikan untuk mengawal ini juga. Jadi mudah-mudahan juga asosiasi Islam, kebetulan asosiasi Islam di Sumatera Utara cukup kompak supaya dijadi atensi. Kebetulan mereka kemarin datang ke fraksi PKS Nias untuk memberi kesaksian tentang STT Nias. Jadi doakan saja supaya semua lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Terus dari Peradin juga ini ketumnya ini Opung. Masya Allah. Silakan ketum. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya. Jadi sebelum diundangkan untuk kita berikan kepada yang membutuhkan
siapa yang duluan kemudian untuk mengadakan klarifikasi. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi ayo mari kalau perlu gaungkan semuanya setiap hari ini sampai kasus ini benar-benar ditutup ya. Agar supaya orang yang mencoba untuk mencelakai umat Islam itu bisa kemudian menyadari bahwa apa yang mereka ambil itu adalah langkah yang keliru besar. Silakan teman-teman. Di sini ada Opung Rambe, ada abang kita, Masya Allah, Pak Prof. Mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan. Maaf ya, saya lagi flu ini soalnya. Selalu mau bersin. Iya. Silakan. Waalaikumsalam. Sebelum ke Opung Rambe, saya izin Gurunda ada sedikit masukan. Kalau dalam hal ini mungkin ini agak penting dan ada benarnya juga ya. Betul kata Bang Sadli tadi. Ke saya juga ada yang ngejapri Gurunda, salah satu netizen. Dia menyarankan kan pergerakan netizen ini sulit ya, susah masuk ke api ini ya Gurunda ya. Nah dia menyarankan gimana Kang kalau misalkan di netizen ini nih khususnya yang di TikTok ya, belum ke YouTube ini, yang di TikTok gimana kalau ada grup misalkan gini, aliansi pencinta api, aliansi pendukung api gitu Gurunda. Ini saran dari salah satu netizen tercinta kita ya, mereka benar-benar sangat mendukung biar mereka leluasa membantu kita, menyupport kita Gurunda. Kalau diizinkan biar Alfi fasilitasi, biar Alfi buat grupnya. Iya, silakan Dek, silakan. Silakan, mungkin Kanda ada yang mau disampaikan, Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, besok sudah terbang ke Medan dan kita sudah menanti di sana. Dan Alhamdulillah. Sudah siapkan lebih daripada 10 orang advokat. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan juga sudah koordinasi dengan Ibu Nora. Beliau sudah siap untuk besok berangkat ke Medan. Jadi kita sudah juga monitor ke pihak cybernya dan kita sudah beritahukan semuanya, insya Allah. Kita doa di saya pantau di bawah mengenai status kasusnya. Jadi kita menghormati bukan oknumnya, tapi kita menghormati adalah hukumnya. Jadi hukum membutuhkan perlu klarifikasi seperti yang sekarang ya kita lakukan, kita hadapi dan kita berjihad pada jalan Allah. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang lainnya tidak ada. Kemudian mengenai materi-materinya tentu kita tunggu dulu waktunya. Bang Helen juga kan akan hadir di sana, mungkin nanti akan penyidik ini baru tingkat penyelidikan. Jadi sehingga masih jauh mungkin anggapan orang perbedaan antara undangan dengan panggilan. Berbeda. Ini undangan klarifikasi. Kalau panggilan itu namanya sudah tindakan, sudah penyidikan. Nah itu kira-kira yang saya sampaikan. Jangan terlalu seujon yang macam-macam, ini biasa itu. Di dunia penyidikan itu emang itu caranya apa. Ada kemajuan walaupun itu demikian, ya kita hormati apa yang mereka harapkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Demikian, terima kasih, dilanjut. Izin makasih Bang, makasih. Iya, silakan. Masalah yang tadi, yang netizen itu, yang aliansi netizen itu, mungkin apakah saya harus koordinasi sama bagian medsos dulu? Soalnya kan saya dari Humas, takutnya nanti benturan atau medsos aja ya, yang ini ya Gurunda, bagian medsos. Ya mana itu Kang? Yang ini aliansi netizen yang ini nih, yang mereka pengen
mendukung pergerakan kita. Biar ada apa-apa misalkan mereka ingin berdonasi, nah hasil ininya dikirim ke DM, di situ kan hasil donasi dia gitu kan, bukti dia transfer. Jadi nggak carut marut gitu Gurunda. Dan mereka sangat ingin mendukung pergerakan kita ini. Nanti kayak ini, apa enggak nasibnya nanti sama seperti Telegram? Pasukan Bampol masuk ke dalam, menyusup masuk ke dalam, mengambil data-data di teman-teman. Nah itu yang saya kurang paham tuh, soalnya kan kalau bagian medsos mungkin dia spesialisasinya di situ ya. Atau gini aja deh. Gimana Bang Handi? Ya, Gurunda. Ini mau bikin grup WA. Atau grup DM. WA terbatas. Kalau WA kan cuma berapa orang gitu ya? 300-an. Grup DM gitu. Iya, soalnya kan mereka, saya juga nggak tahu nomor WA mereka, kalau nomor HP mereka. Grup kalau di DM. Telegram kan, bentar Pi, kalau di Telegram kan harus tahu nomor HP-nya nih. Nah kalau di DM kan, cuma cara nyortirnya ini nih ya saya nggak paham nih. Takutnya ada penyusup juga. Kalau untuk kuota Telegram lebih besar tuh kuota untuk membuat grup. Kalau cuma di DM cuma 30 kapasitasnya, di WA cuma 300. Kalau di Tele kan lumayan banyak nih, bisa sampai 1000-an. Jadi buat grup 1 yang dimasuki teman-teman Muslim via Islamic Apologis Enthusiast. Iya. Ya udah nanti aja kita ini. Bentar Bang, kalau mau bikin grup di WA juga bisa ribuan kok. Bisa ribuan di grup komunitas WA. Jadi saya punya grup sampai 4.000, 6.000 ada ini WA. Tapi saluran. Tentunya kalau mau masuk itu tolong filter dulu, bukan hanya orang sembarangan. Artinya kita tidak tahu hanya melalui medsos demikian, ngaku-ngaku dan sebagainya. Ini perlu juga. Kalau kapasitas di WhatsApp bisa ribuan kok, tapi yang komunitas ya, bukan WhatsApp original, tapi di komunitas bisa demikian. Channel itu saluran. Bukan saluran, di grup komunitas WA. Bentar. Grup komunitas WA. Iya. Saya punya grup itu karena anggota saya hampir 10.000 sudah masuk semuanya. Itu semua satu persatu saya filter. Dan sebelum mereka masuk saya minta, karena saya tidak hafal nama-namanya, tunjukkan dulu KTA-mu. Nah, banyak juga penyelusup, dikasih KTA orang lain dan sebagainya, tapi langsung saya drop. Nah itu contohnya di komunitas. Nanti dibentuk aja per wilayah kan ya. Gitu. Per DPW ya Gurunda. Alfi mau nanya nih, emangnya semua DPW belum ada buat yang ini ya, KTA versi cetak gini ya kayak Riau punya? Kalau Alfi udah nih KTA belum Islam belum ada ya, cuma di Riau aja semua DPW ya? Belum. Riau udah alhamdulillah Bang Da. Ya insya Allah nanti kita rapat konsolidasi nanti habis ini ya. Enggak, latihan nanti bukannya setiap itu enggak ada DPW lagi, diganti jadi Mu'alaf Center. Iya, sama aja. Nama aja yang berganti, tetap DPW. Cuman ditambah Mu'alaf Center. Mu'alaf Center DPW Sumut, Mu'alaf Center DPW Riau, Mu'alaf Center DPW Sulsel, gitu sama aja pun. Cuman konsentrasinya kita tadinya kan kita mau sahkan nih untuk menjadi organisasi. Namun sebelum itu kita langkah awal dulu kita buat di setiap DPW itu ada Mu'alaf Centernya, supaya teman-teman kita yang Mu'alaf ini ada tempat mereka bernaung. Itu contoh yang terjadi, yang ada sekarang ini di Sukabumi kan sudah ada tuh satu. Nanti di Sulawesi Selatan juga ada, di Sumatera juga nanti ada, kan gitu maksudnya. Jadi kita bukan hanya sekedar ngumpul, tetapi memang ada aksi di lapangan. Konsentrasi kita kepada mu'alaf.
pembinaan kepada mu'alaf. Begitu teman-teman. Oke, silakan. Mungkin masih ada yang ditambahkan. Cukup lah bang. Udah ya? Iya. Oke. Kita Ini di sini penuh, aja. bang. Di Gak mana apa-apa, lagi Kristennya? gak masalah. Enggak. Nanti juga. Belum ada yang naik. Biarin aja dulu. Ngobrol-ngobrol aja dulu. Harus 02 sih ya bang. Iya nanti aja. Tuh begadang berarti. Contoh begadang. Buat para pendeta, pastor, biarawati juga yang ingin paham. Buat para pendeta, pastor, biarawati juga yang ingin paham tentang ajaran Karesteng ya, silakan naik ke atas ya. Selama ini kalian ini dibohongi ya oleh bapak-bapak gerejo ya. Nah, khusus buat para pendeta yang ingin belajar Bible, belum paham tentang original text Bible, belum paham tentang ajaran Karesteng, silakan naik ya. Kita kasih karpet ungu buat kalian. Ayo naik. Kirim permintaan, ketik di bawah saya oten gitu. Nah nanti dinaikin nih. Ayo jangan malu-malu, kita baik kok di sini. Cuma si Do aja yang kurang asem. Gitu dia seorang mualaf nih. Assalamualaikum Kak Nora Aritonang. Kuatkan semangatmu. Insyaallah saya akan sholat tahajud sampai subuh. Dan saya doakan semoga Kak Nora tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mampu untuk membantu buat waktu ini. Insyaallah tegapkan hati apologet Islam kamu di dalam kebenaran, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan gentar. Allah bersama kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Jadi besok beliau TF 15 JT. Karena ini malam besok insya Allah buka bank itu. Masya Allah. Lanjut. Alhamdulillah ya Allah nikmat rizqan. Mudah-mudahan salah kirim malah kirim ke rekening saya ya Allah. Apa nih doanya? Jadi Masya Allah luar biasa teman-teman ya. Alfi pun tidak luput melupakan dari orang-orang yang jarang terlihat tapi selalu terlibat seperti Bang Glenn ini, Opung Rambe, yang kita pun sama-sama jarang melihat mereka ini ya. Namun mereka selalu terlibat di berbagai urusan-urusan yayasan. Masya Allah, terima kasih Opung, Bang Glenn. Semoga diperlancar urusan antum sekalian. Amin. Ya, insyaallah. Jadi teman-teman ini bukan hanya Mbak Lora ya, ada 3 orang saudara kita yang dilaporkan, terutama Panglima kita Bang Juma, sama Uni Ripa sama Bunda Lora. Ya, jadi untuk itu pergerakan ini juga ya kita saling bersinergi semua dalam bentuk apapun, doa yang telah TF ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu karena saking banyaknya. Antum-antum semua terima kasih, semoga antum semua jadi beri lindungan kesehatan, dimudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cuman itu yang bisa kita ucapkan kepada antum semua. Doa tentunya ya. Tapi ini biasa saja, ini belum enggak apa-apa kok. Ya untuk itu ya kemungkinan kita juga dorong lah ya kepada penegak hukum yang lain, tempat kami juga LP kan seperti si Agatha, Ina Wijaya, yang lain-lain gitu ya. Ya kalau bisa seaktif juga lah sama dengan Polda Sumut begitu. Ya yang teman-teman yang LP-nya ke Polda Metro, ke Polres Jakarta Selatan ya harus juga dikontrol ulang ya. Boleh dong pelapor menanyakan kembali, boleh nggak nih secara hukum nih? Boleh nggak Opung? Boleh ya. Boleh. Haknya pelapor itu. Oke. Ya kita aktifkan lagi itu para pelapor itu. Jangan tidur, jangan berdiam diri.
Ya itu yang paling penting sih teman-teman. Mari bersinergi bersama. Jadi di luar sana lagi ada yang mengatakan, kok kami yang selalu dibidik sama hukumnya. Ini buktinya. Ya, ini buktinya. LP Sidosma juga ya masuk kan. Ya ada undangan klarifikasi. Itu kan perkap juga sih kata Obu. Tapi haruslah sebagai warga negara yang baik tata hukum ya harus datang. Itu sih dari saya. Ada teman-teman juga Bang Handi ke saya. Kebetulan dengan terkait ini saya buka aja di sini sekarang emang udah waktunya. Izin Gerunda, mohon izin semuanya. Emang udah waktunya juga saya buka sekarang terkait tentang pelaporan saya tentang pelaporan ke Lina Wijaya ya. Insya Allah saya udah dipanggil sama salah satu instansi kepolisian yang ada di Jakarta. Saya melaporkan Lina Wijaya, buktinya masih ada di HP saya yang satunya. Pihak kepolisiannya dan alhamdulillah sukses. Nah sekarang giliran minggu depan Bang Handi, hari Selasa pemanggilan saksi dari kita. Nah setelah itu pemanggilan terlapor. Ini berita ini terjadi 2 tahun yang lalu juga kita tanganin. Ini mungkin tidak ada di room apa tidak online. JUS itu aman, tidak ada masalah sampai sekarang. Yang nama tepatnya itu Julius. Itu sudah berjalan, dilakukan proses hukum. Tapi perkaranya sampai sekarang kan sudah berakhir, tidak jalan. Ini salah satu supaya tidak terlalu semua pihak menjustifikasi yang belum kita tahu mana pangkal, mana tengah, mana ujung dan sebagainya. Proses hukum itu yang demikian ini. Kembali saya ulangin sekali lagi, terpenting untuk mencegah segala kemungkaran. Oleh karenanya kalau soal panggil memanggil yang demikian emang itu tugas masing-masing sesuai dengan wewenangnya. Oleh karena saya harapkan kepada netizen yang ada di bawah ini, cobalah berpikir objektif. Sekali lagi berpikir objektif, tidak menjustifikasi, mendahului seakan-akan sudah. Dan kita tetap berjuang di jalan Allah. Hukum itu ciptaan Allah, bukan kita yang kita takutin. Syar'i dan syariah kita jalankan. Kalau soal kekuasaan itu ada batasan, ada ketentuannya dan sebagainya. Tidak mudah apa seperti yang katakan netizen yang di bawah. Insya Allah hanya saja kami seperti Bang Glenn ataupun saya dan sebagainya tidak harus perlu teriak-teriak seperti mereka itu. Oten-oten itu buka piti, tidak karu-karuan dan sebagainya. Tidak perlulah itu. Artinya jangan kita terprovokasi yang subjektif. Kita tetap harus berpikiran yang objektif. Soal salah tidaknya adalah putusan pengadilan, bukan pendapat orang yang kita mendengar. Karena ajas hukum kita menganut praduga tidak bersalah. Jangan dijadikan praduga bersalah. Ini yang penting. Dan hukum pidana itu dan hukum itu ada 3 bagian. Filsafat, pemikiran-pemikiran manusia. Ajas mengatur tentang ketentuan-ketentuan, norma baru hukum. Ada sanksi, perbuatan dan sebagainya. Ini masih perlu kita amati kepada para netizen khususnya yang ada di bawah, memberikan komentar sedemikian rupa. Mungkar. Allahu Akbar. Kepada semua yang ada netizen di bawah. Lanjut Bang Andi. Oke, assalamualaikum semuanya. Bentar Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya tunjukkan bukti bahwa kita juga ada pergerakan. Digedein Bang Sadli dikit. Gedenya dikit aja, jangan gede-gede. Bahwa kita juga ada pergerakan ya teman-teman. Ini bukti nyata dari kita semuanya. Ini dikit suaranya Kang, kecil suaranya Kang. Suaranya kecil.
Ya, ini terkait pelaporan Nina Wijaya. Ini nama saya Satria Suhada Islami, pengaduan perkara ya, penanganan perkara. Nah, pengaduan saya udah ditanggapi dan saya juga udah diinterview. Ini bukti interviewnya. Diperiksa interview. Iya, diperiksa interview bahasa polisinya. Nih, ini guys, teman-teman ya. Ini, nah kemarin sudah. Nah sekarang minggu depan Bang Jul, Bang Handi dan Gurunda tinggal pemanggilan saksi dari pelaporan saya, yaitu dari pihak Muslim ya, saksi atas pelaporan saya yaitu Bang Dio. Kemarin saya pakai Bang Dio, dan insya Allah Bang Dio minggu depan hari Selasa sama saya sendiri menghadap ke kepolisian. Dan setelah itu kata kepolisian itu insya Allah langsung ditindaklanjuti. Gitu terupdate-nya Bang Andi. Oke. Ya, kalau kita bicara ini kan undangan klarifikasi ya, malah kalau mau jujur ini kan bagus nih, karena undangan klarifikasi itu kan artinya kesempatan pihak dari teman-teman lah ya untuk menjelaskan supaya terang benderang, supaya kepolisian itu dapat masukan, dapat inputan, bukan hanya dari pihak pelapor kan. Ini malah bagus, waktu zaman saya nggak ada klarifikasinya, main langsung gas-gas aja ya, artinya pihak Polda ada perubahan lah, atau mungkin memang intervensinya beda. Oke. Naik, ini bertepatan. Ini masih jauh, kalau beliau itu dulu udah digas full. Iya, udah digas full, nggak ada klarifikasinya. Luar biasa. Tamat cerita, tutup buku. Ini pun kita belum tahu, kok jangan dijustifikasi yang bukan melebihi daripada Tuhan. Tuhan itu jangan jadi hantu lah. Demikian, lanjut Bang Andi. Ya, karena kan memang Opung, itu kan memang ini ya, dibatalin gitu kan, nggak bisa gitu. Minimal harus ada klarifikasi, biar pelapor juga senang lah ya. Istilahnya kan kepolisian harus kasih dampak. Nah, setelah kita klarifikasi, kita tanya dari pihak terlapor, ternyata mereka melakukan itu karena ini, ya video itu berasal dari ini. Oke, dia tinggal jawab ke pihak pelapor, selesai. Itu bentar lagi dibuang, menurut saya ya, menurut pengamatan saya itu selesai kok. Kalau tapi gini Bang Jul, hebatnya Muslim ini gini. Kalau di kita ada panggilan kayak gini ya, langsung datang tuh ke kepolisian. Tapi kalau mereka ada pemanggilan kayak gini langsung sibuk bikin paspor. Wih, lari ke luar negeri guys. Itu tuh mereka tuh. Bedanya Islam sama kafir di situ guys. Kalau di kita langsung nyamperin tuh ke kantor polisi. Kalau mereka sibuk bikin paspor. Bukan begitu Bang Kian. Bang Kian. Itu bukti, Opung, itu bukti loh. Gini. Bang Kian, tolong bedakan antara undangan dengan panggilan. Nah, undangan itu klarifikasi. Ini sebenarnya adalah untuk menjaga keseimbangan dan memudahkan pihak kepolisian, belum penyidikan. Memudahkan kepolisian, membuat transparansi, membuat keseimbangan, profesionalisme dan sebagainya. Itu, jadi ini baru undangan klarifikasi. Lain pemanggilan. Kalau pemanggilan menurut KUHP, karena KUHP itu sendiri, saya ikut aktif membuat itu mulai dari tahun 78, 79, 80 kita rampungkan. Di situ dijelaskan dan saya menyuarakan pemanggilan kepolisian itu yang disebutkan dengan penyidikan, itu sudah merupakan tindakan hukum. Maka sidik, maka itu juga harus ada kesimpulannya. Perkara diajukan ke pengadilan atau dikeluarkan pemberhentian penyelidikan ibaratnya. Ada juga. Iya betul Opung, kemarin kan Bunda Nora nelpon ke saya, Kang saya ada undangan klarifikasi dari Poldasu, ya datang aja. Nah insya Allah datang sama Bang Glenn. Tapi beda sama mereka. Baru kita laporkan mereka udah sibuk bikin paspor. Itu loh bedanya Pung, maksud saya. Oh itu. Artinya dulu nggak punya paspor ya, belum pernah jalan tiba-tiba mendadak ke luar negeri ini namanya. Afwan, abang-abang sekalian, guru-guru, itu katanya di bawah ada Kak Nora. Boleh dinaikkan dulu Bang Sadli, Alfi di bawah aja nggak apa-apa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa saya turun? Bawah udah siapa yang turun tadi itu? Alfinya kok turun?
Assalamualaikum Bunda Nora. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Saya di Oke, mantap. Kita sudah diskusi dari tadi di sini. Bang Glenn sudah masuk tadi, beliau turun. Mungkin masih ada juga di bawah monitor. Kira-kira tadi kita sudah bahas, kita sudah sampaikan. Kita sudah siap besok. Mungkin kalau malam ini meluncur ke Medan, besok siang nanti kalian koordinasi dengan advokat kita yang ada di sana. Untuk semangat ya Bunda Nora. Jadi walaupun gitu. belum apa-apa, Opung harus semangat ya. Buat teman-teman yang ingin mendukung Bunda Nora ya, mungkin buat jajan permen, beli kerupuk, kan dia suka kerupuk tuh, suka banget sama kerupuk. Kalau Bunda Nora, kalau debat juga Oten pada teriak-teriak, marah-marah, Bunda Nora sambil makan kerupuk guys. Silakan didukung melalui GIF boleh, atau ingin berpartisipasi donasi ke API, rekening API boleh, silakan teman-teman, bebas. Kalau untuk sekarang ya, kasih Uti Nora dulu ngomong nih, karena penonton pengen dengar nih semangatnya nih. Ini ada suara musik, saya tidak enak nanti kena. Ya. Janganlah, enak. Kedengaran kali suara musiknya? Nggak ada kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, digedein Bang Sadli, Bunda Noranya. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih banyak, syukron buat saudara-saudara saya yang sudah mendukung saya di balik layar ataupun yang mendukung saya secara langsung ya. Dari kemarin memang selalu di framing, sudah dapat surat panggilan yang kedua, tapi alhamdulillahnya ini baru yang pertama, ini berupa surat undangan klarifikasi. Setelah saya menerima undangan itu, saya fotokan, saya kirimkan kepada Bang Glenn selaku pengacara saya, Opung Rambe selaku penasehat saya pribadi ya, saya bilang penasehat, Masya Allah beliau ya, Bang Zuma sebagai abang saya, guru saya juga, dengan Mbak D sebagai kakak saya dan penasehat saya juga, memberikan semangat, Masya Allah sekali. Saya banyak Oten yang mendm mengatakan saya sekarang menuju ke Medan untuk memenuhi undangan tersebut. Saya sudah berjanji sebagai warga negara Indonesia yang baik, ketika ada undangan seperti itu, insya Allah kami akan hadir. Kami tidak mangkir seperti yang dikatakan oleh pengacara Dosmet ya, dengan ya kita tahu siapa yang memframing ketika Masya Allah seorang Muslim. Mereka paling aja saya kalau bilang mau kan, nah, alhamdulillah dia mengerti dengan keadaan situ saja, dari situ saja. Bagaimana anak saya yang kecil ini, tapi Masya Allah anak saya yang kecil ini pun Sinyalnya mungkin Bunda Nora itu. Iya, karena di jalan kan, pasti sering putus-putus di jalannya itu. Ya, kita doakan aja teman-teman biar Bunda Nora sehat, semangat, dan punya bekal buat di rumahnya oleh-oleh yang diminta oleh anaknya. Kita dukung terus guys. Ya, kita dukung terus guys. Ya. Mau pikir ya, mungkin lali dulu sambil nunggu Uti Nora dari Bang Handi atau Akang, silakan. Lagi beres-beres, ini kebanjiran gua. Loh, bisa banjir nggak Bang Handi? Ya, Akang silakan. Atau Bang Zuma, silakan Bang.
Nadia, pasti kita sudah koordinasi semuanya. Semangat terus, kita berjuang di jalan Allah. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan ataupun yang dikhawatirkan. Insya Allah semua itu berjalan dengan seperti air mengalir. Dari tas teman muslim ini ya, bisa di puncak-puncaknya nih, keren. Mantap-mantap. Betul. Ini kita berikan semangat. Dulu kami cuman konsultasi terus dengan Bung Jeus ini. Wah, lebih parah. Zaman saya. Wah. Zaman saya suram. Kerjain sendiri, semua sendiri. Tetapi semua kita berikan advice, kita berikan dorongan, kita berikan inspirasi dan sebagainya. Akhirnya kan aman dunia persilatan. Udahlah. Pertolongan dari Allah. Dan dipanggil polisi sekarang bukan panggilan, undangan klarifikasi. Udah wajar, lumrah dan biasa itu. Tidak usah terlalu tujuannya untuk menjatuhkan mental dan sebagainya, memecah belah dan sebagainya. Kita ini nggak ada sekali layar berkembang, pantang surut ke darat, apa itu semuanya tuntas. Ya, kalau soal proses hukum memang demikian, itu makanya kita perlu berikan penghormatan, bukan mangkir alasan sakit dan sebagainya. Enggak, itulah framing-framing yang sungguh di luar plan. Kira-kira begitu Bung Julius. Nah, Ibu biasa itu dalam satu pemohon dan sebagainya, dakwah jalan terus apapun yang terjadi. Semoga Allah bersama kita tetap mempertahankan akidah lebih dalam. Ini mempertebal akidah kita sesungguhnya. Begitu Bung Julius ya. Ya, Opung, mantap. Ya, mungkin terakhir. Saya coba minta ya, mudah-mudahan Allah akan menunjukkan, membuka jalan betul-betul siapa yang pantas untuk masuk bui. Kalau saya rasa. Tapi gimana ya? Saya meminta dukungan kepada saudara-saudara, dukungan doa bagi saudara-saudara kita yang sudah membuat laporan kepada penghujat-penghujat itu ya. Biar Allah mempercepat gerakan-gerakan dari kepolisian untuk menuntaskan, menyelesaikan semua laporan-laporan kita biar mereka pun. Oke, siap. Ya, semoga ya yang penghujat-penghujat ini pun segera ya bisa dikerengkeng supaya jangan menjadi contoh buruk nih buat orang-orang yang lain. Karena kita lihat makin kesini makin banyak nih penghujat-penghujat. Karena memang 4 tahun terakhir ya harus kita akui begitu gampangnya mereka menghujat. Mereka lihat Saifuddin ya bisa menghujat kabur, Paul Jang tinggal kabur kan gitu, Dewi Monyong tinggal kabur. Gara-gara lihat lemahnya penegakan hukum ini, sehingga mereka berpikir enak kok, gampang kok. Muncullah orang-orang seperti Edis gitu kan, langsung bikin rumah di luar negeri, bermasalah dengan hukum, langsung buat paspor seperti yang dibilang Makang tadi kan. Begitu ada tanda-tanda mau dipanggil, langsung buat list. Apakah pelapornya itu anggota Pradin? Oh tidak, kalau anggota Pradin selesai ku bikin itu. Bukan anggota Pradin. Walaupun di Pradin itu 50-50. 50% Oten, 50% Muslim. Nggak mungkin, tidak ada karakter yang demikian itu. Saya didik mereka menjadi advokat beretika dan bermoral. Nggak ada itu. Bukan, mohon maaf. Itu tidak, bukan. Dan kebenaran juga bahwa saya itu mempertahankan profesi ini antara lain mempertahankan akidah. Saya ini adalah Muslim, terlahir Muslim, bukan mualaf. Jadi berat buat saya kalau dikatakan, disebut-sebut dalam profesi advokat ini yang sedemikian rupa itu. Etikalah kalau yang perlu saya utamakan. Dan pertama kepada para anggota-anggota saya sebagai advokat. Baru ilmunya yang lebih jauh, lebih dalam.
apalagi kalau ke Indonesia Timur sana, mulai dari, jadi Medan juga banyak. Besok juga anggota Pradin ada yang oten mendampingi keterikatan, tapi ini adalah mengenai koridor hukum yang kita berbicara. Tentu kita akan layani, kita lakukan sesuai dengan fungsi peranan kita sebagai penasihat hukum seorang yang membutuhkan itu. Makanya begitu disampaikan Ibu Nora ke saya kemarin itu undangan klarifikasi itu, kita punya anggota di sana. Itu langsung terus saya telepon kontak ke sana, demikian itu. Yang kejadian yang di Nias, di STT itu. Nah, prinsip pendiriannya seperti itu. Demikian netizen yang ada di bawah yang pertanyakan, sudah saja. Menampilkan laporan saya, ngancam-ngancam di DM. Nggak usah banyak bacot, ngancam-ngancam di DM, ketemu sama gua, udah lama gua olahraga. Ketemu sama gua, nggak usah ngancam-ngancam lu. Rumah gua di Bekasi, ketemu sama gua. Ngancam-ngancam mau ngebunuh gua nggak takut, nggak bakal mundur gua. Kalian 1000 orang gua nggak bakal mundur, walaupun gua bonyok nggak apa-apa, yang penting gua jihad. Banyak bacot di DM ngancam-ngancam. Kalau lu kalian punya peler, berhadapan langsung sama gua dunia nyata, kita gas, ayo. Ngancam-ngancam lu. Aku izin turun dulu ya, mau pulang. Yuk, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga ada yang mau. Tensat. Udah. Aduh, ngancam-ngancam, habis balasan DM gua. Ada yang mau diskusi Oten ya? Tidur mau kos. Atau Oten-Oten yang mau diskusi dengan saya? Semakin angin kencang menerpa api membara seperti Los Angeles. Maksudnya? Silahkan Oten-Oten yang mau naik, silahkan request. Ada nenek sihir. Sardi, jadikan moderator aku biar ku carikan Oten di bawah. Aku turun aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cintamu menutup. Halo, Rasmi, apa kabar? Di sini lagi nggak ada tua. Mau bertanya. Noise. Nggak ada noise. Mau bertanya saya. Banyak cerita kau doubling nggak ada doubling. Bisa geser dikit ke belakang, ada jurang. Oke, udah. Bang Fandi request dulu bang, biar saya jadi moderator. Noise banget itu loh, bau. Bunyi apa sih kayak lagi ada? Ya, alasan kalian aja. Gak percaya. Apa ya ini bunyi begini kalau si Rasmi lagi ngomong ya? Itu Rasmi noise bukan dari noise mulut, itu bukan dari hidung. Hidung lu kegedean, Rasmi. Pertanyaanku. Hidung lu kegedean. Takut dengan pertanyaanku atau gimana? Noise takut kuceluk. dengan pertanyaanku. Takut dengan pertanyaanku kau. Teriak-teriak lu, hidung sama bibir kedekatan lu, terlalu dekat. Alammu seperti apa? Jawab dulu, alammu seperti apa? Jawab dulu. Marah-marah lu. Sok khotbah kalian di alam sendiri nggak kenal kau. Jawab sini saya jawab, di mute kita alammu jawab. nggak kenal kau alammu. Bego-bego kalian, alammu sendiri nggak kenal. Bego dulu jawab. Terus dulu Kau jawab. nggak Mampus.
Kena kan kepalanya. Aduh mas-masan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rasmi tidak serupa dengan apapun. Tiada taranya, tiada duanya. Gitu ya. Tuh. Kalau kau nggak percaya ada Allah Subhanahu wa taala, makhluk termasuk yang kau tuhankan itu. Masih Kristen, John? Islam lah. Hah? Islam? Nggak apa-apa masuk. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Bang Zuma itu. Ada Bang John, kenapa emang? Nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan atau yang mau dinanya? Nggak, saya mau denger ceramahnya Bang Zuma. Nggak, saya mau denger ceramahnya Bang Zuma aja. Orang Kristen. Oh, kalau ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berdiskusi buka tema. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berdiskusi buka tema, silakan Bang. Oh, enggak sih kalau buka tema mah enggak, tapi pengen nanya. Silakan Bang. Oh, enggak sih kalau buka tema mah enggak, tapi pengen nanya aja sih sama Zuma. Ya, udah nggak aneh sih kalau kalian pasti nanya terus, nggak apa-apa lah, tambah sebel. Silakan kalau mau bertanya. Gurunda, monitor Gurunda, ada pasien. Nggak apa-apa dia nanya, silakan aja. Iya, lanjut aja nanya. Oke, tapi diskusi itu namanya kucluk. Diskusi namanya itu. Ya nggak bisa. Lu bertanya, habis bertanya lu diem. Nggak bisa lu bertanya baru lu ngomong juga. Kalau kamu tanya puasa di Bible, saya iya, tapi saya pengen tanya Zuma, bukan tanya kamu gitu loh. Kenapa kau yang ngatur-ngatur? Tanya Zuma, bukan tanya kamu gitu loh. Kenapa kau yang ngatur-ngatur? Bukan ngatur sih. Ayo. Gue pengen tanya Zuma gitu. Bukan ngatur sih. Ayo. Gue pengen tanya Zuma gitu. Kalau boleh. Nggak boleh. Kau perbaiki dulu bahasa Indonesia mau baru masuk. Kau masih ada baju. Aku di sini. Dari mana? Adalah ini orang sakit. Mana bos Zumanya? Aku di sini. Halo Bang Zuma, sehat? Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Udah mengharamkan babi Bang Zuma? Yesus yang haramkan itu. Silakan dibaca. Kita bahas gimana? Untuk tanah. Yang bangkit siapa yang bangkit? Yang bangkit siapa yang bangkit? Matilah. Apa lagi Zuma? Jadi Tuhanku itu keluar dari kubur. Enggak keluar dari kubur, kata siapa keluar dari kubur? Tapi bangkit. Ya, beda bangkit, beda keluar dari kubur. Emangnya ada jin keluar dari kubur? Hahaha. Itu narasi Nih, itu si Sadli dapat dari mana orang kayak gini, Sad? Siapa yang keluar dari kubur? Ya Tuhanmu itulah. Di mana dalilnya keluar dari kubur? Ada kuburan kan di situ? Mana dalilnya kuburan? Narasimu Zuma, jangan kebanyakan makan sambal terasi. Jadi narasimu dari bau. Zuma. Sering makan. Orang kayak gini mau dilayani. Orang kayak gini mau dilayani. Orang koprak gini dilayani. Kuburan. Mana dalilnya kuburan? Dari kitab. Orang koprak. Kristen ini kenapa koprak kalian ini? Yang bener lah kalian debat tuh. Koprak ngajak debat. Ini apalagi nih? Mail Septian. Orang koprak pada Matius 27 nomor 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Emang Yesus gak pernah dikubur ya Pak deh?
Yesus menurut kepercayaan mereka ya modar bangun pada hari yang ketiga menurut kepercayaan mereka, tapi itu kan tadi koplak, mana ngerti dia. Jelas-jelas di dalam Matius 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1, Markus 16 ayat 1 itu dibaca itu. Yesus nggak keluar dari kubur, berarti sekarang ini Tuhanmu masih dikubur dong. Jadi bangke. Mana sih lu bro? Turunin buat ada hiburan. Gue ada silikon nih, gue mau kasih silikon dia. Jangan diturunin lah, naikin lagi. Kalau kayak gitu nggak usah lah Bang Andi. Cari yang bagus lah. Lumayan buat pelipu lara Pak De. Ya terserah lah kalau Bang Andi mau ngelayanin orang koplak kayak gitu. Ayo naik lagi. Ada mau nanya minta timer kan koplak kan, nanya kok minta timer. Halo Kristianto Sianturi. Ya. Ya malam Bang. Silakan. Yang keluar dari kubur itu siapa bro? Yang keluar dari kubur siapa dalam kubur? Sudah keluar dari kubur. Lanjut. Lanjut Bang Andi, aku lagi sariawan, lidahku ini sakit untuk ngomong. Saya ini lagi banjir Pak De, ngepel saya ini, ngos-ngosan. Bang, apa keluhanmu Bang? Gak ada. Mau bertanya atau mau ditanya nih? Bang. Ditanya boleh. Oke. Begini Bang, bisakah kau membedakan Tuhan dengan manusia? Itu enggak pertanyaan itu Kak. Loh. Oke, saya rubah. Bisakah kau membedakan ayam dengan bebek? Lucu pertanyaanmu deh Kak. Inilah kuuji ini akalmu Bang, kuuji pikiranmu. Bisa membedakan ayam dengan bebek? Kalau belum bisa Bang, ya sulit kok diskusi. Karena membedakan bebek dengan ayam, Pak bisa kok bedakan mana bebek mana ayam Bang. Kalau ayam tentu bukan bebek. Kalau bebek ya sudah pasti bukan ayam. Nah, kalau udah bisa kok bedakan Bang. Belum bisa bedakan. Pertanyaan itu. Loh, ini aja pertanyaan gini aja. 10. Pertanyaan saya di mana ada? Karena iblis itu selalu mencoba Yesus. Ya, nyambung putus. Adalah Bang. Karena iblis itu tahu Bang. Karena iblis itu tahu. Yang dicobanya itu adalah anak Allah yang tunggal. Bohong. Karena iblis juga mengutip begini di dalam Matius 4 ayat. Karena iblis juga mengutip begini di dalam Matius 4 ayat 6 itu. Ada tertulis tentang engkau. Malaikat akan datang tentang engkau. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya. Di mana? Oh, saya kurang tahu Bang. Oh, saya kurang tahu Bang di mana tertulis Bang. Nah, ini dia. Saya udah tanya sama puluhan pendeta, nggak ada yang bisa. Perasaan Abang aja. Bukan perasaan Bang. Saya udah nyari-nyari ayat itu, nggak ketemu di dalam perjanjian lama, nggak ketemu. Nah, ketika saya mencari perkataan iblis yang mengatakan bahwa ayat 11-12 bukan cuma Yesus, nggak ada masalah sebenarnya itu. Bukan cuma Yesus, nggak ada masalah sebenarnya itu. Tapi Tuhan Yesus anak Allah yang tunggal Bang. Banyak anak Allah di dalam Bible itu banyak. 6 ayat 3 ayat 4 itu ada anak-anak Allah juga itu. Di dalam Lukas itu ada anak Allah. Efraim anak Allah. Orang-orang Israel itu anak Allah semua itu. Tapi bagi kami Bang orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal Bang.
Lah tapi di kitab adalah anak Allah yang tunggal, Bang. Lah tapi di kitab Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Berarti lainnya nggak kamu percaya ayat lainnya yang mengatakan anak Allah itu banyak. Coba kau buka di dalam kitab Kejadian 6 tuh. Nih saya bacakan ya, Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 4 ingat saya tuh. Pada waktu itu, oh bukannya, bentar. Di Kejadian 6 ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak itu siapa saja yang disukai mereka tuh. Ada anak Allah, ada anak perempuan tuh. Ada anak Allah, ada anak manusia tuh. Kan bukan cuma Yesus tuh, banyak. Itu menceritakan tentang apa, Bang? Apa sih? Ini bersiang. Kalau kita lihat perikopnya itu. Abang kok tahu semua ya, Bang ya? Ada pendeta yang ngalahin. Ini seperti yang saya katakan. Nyala iblis sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Nah itu tertulis di mana? Karena saya udah baca dari Kejadian sampai Wahyu itu nggak ada iblis disuruh nyembah Tuhan. Tapi sebenarnya, Bang, Abang nggak perlu mencari tertulis di mana. Sebenarnya Abang harus tahu bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Tuhan ya, Yesus ya harus itu. Bang, harus. Kenapa harus? Karena di dalam, nah supaya Yesus ini lolos jadi Tuhan, dia nggak boleh dusta. Karena Tuhan tidak mungkin dusta, ya berdusta. Nah kalau Yesus di sini berdusta, berarti dia tidak layak jadi Tuhan. Intinya itu yang ingin saya sampaikan. Nyembah Tuhan itu di mana ayatnya? Cari, Bang. Udah cari dan udah bertanya. Siapa tahu ketika pencarian saya itu ya ada terlewatkan, siapa tahu orang Kristen ada yang tahu. Ternyata nggak ada orang Kristen yang tahu di mana itu ada tertulis. Artinya jadi jangan kau coba, Bang. Iya betul, Bang. Apa artinya tertulis, Bang? Ini tertulis. Tertulis itu artinya sudah ditulis atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Pas apa yang dikatakan iblis. Nah sekarang Yesus banyak masalah tulisan ini yang kita bicarakan. Kok iblis lebih paham perjanjian lama daripada Yesus gitu loh. Saya senangnya Yesus itu mengklaim bahwa dia adalah anak Allah, Bang. Bahkan iblis itu sampai lari meninggalkan dia, Bang. Bayangkanlah itu, Bang. Iblis sampai lari meninggalkan dia, Bang. Iya, karena apa? Bukan masalah itu yang kita bicarakan, Bang. Kalau dia pendusta, bukan anak Allah. Sangat takut. Bawa iblis kemana-mana. Kalau dia pendusta, bukan anak Allah. Sangat takut. Bawa iblis kemana-mana. Iblis. Anya, Bang. Coba Bang, coba aku ingin